banyak hiburan. Di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa. Dari awal sampai hari ini kami masih buka mediasi gitu kan. Nah, sebenarnya gampang kok gitu ya. Dari awal kan para korban bilang, yuk kita selesaikan musyawarah baik. Namun olinya saja gitu kan. Kemudian dia buang badan, bahkan kemudian bikin fitnah. Oke Bang, boleh dijelasin untuk update-nya sampai saat ini untuk kasus Oli gimana? Ya, update yang terbaru adalah bahwa kami dapatkan bukti baru ya, yang kami dapatkan dari tim kami yang ada di Jawa Tengah dan Jogja, yang isinya bahwa pada saat kami sudah membuat laporan pada Polda Metro Jaya di bulan September 2021, itu Oli masih mencari mangsa. Nah, ini kan buat kami hal yang sangat menarik ya, bahwa walaupun Oli sudah dilaporkan ke pihak polisian, namun Oli masih mencari mangsa yang menjadi korban CPNS bodong begitu. Tapi kalau untuk saat ini ada tambahan lagi nggak untuk korbannya? Ya, itu korban terbaru ya, yang kami kaget gitu loh, karena korban itu menyerahkan uangnya pada Oli itu ketika perkara itu udah mulai rame ke media begitu. Itu yang buat kami menjadi hal yang takjub ya, bahwa walaupun sudah naik ke media diberitakan, namun Oli masih berani untuk mencari mangsa. Berarti kalau untuk update-nya, kasusnya ini udah kalau Abang sendiri udah ada pemeriksaan lagi atau gimana? Begini, terhadap pemeriksaan di pihak polisian, kami sih dari pihak pelapor itu sudah lengkap ya. Semua saksi itu sudah diperiksa, kemudian dokumen-dokumen yang diminta oleh penyidik juga kami sudah serahkan, sehingga saya bilang sampai ke lubang tikus pun Oli itu nggak akan bisa keluar gitu loh, pasti akan kena. Bang, ini kan dari pemanggilan kemarin dia manggil juga aja dengan alasan sakit. Itu untuk pemeriksaan sendiri, Abang sendiri itu emang diundur atau akan ada lagi untuk pemeriksaan? Begini ya, kalau Oli tidak datang pada pemeriksaan di hari Kamis, itu haknya Oli ya, atau tim kuasanya bagaimana cari cara untuk bisa lepas ya dari jerat hukum gitu kan. Nah, namun gitu ya, dengan dia yang nggak datang menghadiri undangan dari pihak polisian, itu adalah bukti bahwa Oli menyadari bahwa dirinya itu dalam posisi bersalah. Ya, kalau dia benar pasti akan datang ke polisi gitu. Satu. Yang kedua juga kami sebagai kuasa dan dari para korban juga di sini berdoa ya bahwa Oli diberikan kesehatan ya, karena dengan sehat dia akan mempertanggungjawabkan uang yang selama ini dia dapatkan dari para korban gitu. Jadi artinya kami mendoakan Oli sehat dan segera memberikan uang, karena bagaimanapun kalau itu nggak diselesaikan di dunia pasti akan dibawa ke akhirat, akan dibawa mati begitu. Bang, tapi untuk berkas dari Abang sendiri sebagai pelapor udah sampai mana pertama, terus yang kedua ada pemeriksaan lagi kah untuk bukti-bukti? Yang pasti selama 1 minggu kemarin kami sudah menyerahkan bukti-bukti tambahan ya kepada pihak kepolisian, yang itu ya lengkap lah semua ya, dari mulai foto-foto, percakapan, video dan lain sebagainya lah ya. Itu yang membuat pihak Oli tidak punya cara lagi bagaimana mau ngelesnya di hadapan penyidik begitu. Bang, berarti untuk yang Abang bilang barusan untuk korban barunya itu sempat mau menghubungi Abang atau gimana? Ya, dia begini, korban baru itu adalah hasil kami kan bikin tim ya, ada di Jakarta, Jawa Barat, Jogja, Jawa Tengah. Itu yang tim yang di Jogja, kata Jawa Tengah itu mendapatkan pengaduan dari beberapa korban, yang salah satunya itu menjelaskan bahwa di bulan September akhir itu dia menyerahkan uang pada Oli yang diminta gitu loh. Nah, uangnya jumlahnya 15 juta, dan Oli ketika diminta ya kepastiannya untuk pelantikan segala macam, dia nggak bisa menjawab, sehingga Oli bilang ya udah deh, uang kamu akan saya kembalikan. Namun sampai hari ini itu uangnya pun nggak dikembalikan oleh Oli kepada korban. Nah, sehingga korban itu melapor gitu kan, lapor ke kita bilang, bang gini gimana bang,
uang saya cuma 15 juta ya kepada Oli, apakah abang mau bantu? Pasti kita bantu. Kita nggak pernah pilih-pilih berapa uangnya. Yang jelas kalau kamu kasih uang 15 juta pada Oli, itu adalah bukti ya bahwa kamu juga jadi korban dari Oli. Ya, korban CPNS ya, bukan korban bimbel atau les begitu. Berarti kalau untuk mediasi udah sangat tidak mungkin ya? Dari awal sampai hari ini kami masih buka mediasi gitu kan. Nah, sebenarnya gampang kok gitu ya. Dari awal kan para korban bilang, yuk kita selesaikan musyawarah baik. Namun Olinya saja gitu kan, kemudian dia buang badan, bahkan kemudian bikin fitnah kepada para korban gitu. Yang inti bahwa Pak Karnu atau Bu Agustin itu terima keuntungan. Sorry ya Oli ya, Bu Agustin dan Pak Karnu tidak pernah keuntungan apapun dari kamu. Berarti kalau untuk sebagai pengacara nih Bang, mungkin seberapa besar nih ya, udah tinggal tahap lagi untuk kan berkas sudah lengkap nih ya. Mungkin ada tinggal ya tinggal istilahnya ada kabar yang baru nih untuk yang pasti kami nggak mau mendahului penyidik ya, tapi kami percaya 100% penyidik sudah pasti sudah punya alasan yang cukup ya bahwa unsur-unsur yang kami laporkan itu tipu gelap dan pemalsuan surat itu terpenuhi. Dan waktu penyidikan kemarin berkasnya udah lengkap juga ya. Apa mungkin yang diletakkan penyidik Bang? Kalau hal yang disampaikan oleh penyidik pada kami nggak bisa buka ya, karena itu menyangkut rahasia kan gitu. Tetapi yang pasti semua dokumen yang kami serahkan pada pihak penyidik itu sudah mengunci ya Oli ya untuk nggak bisa kabur begitu. Bang, mungkin abang tahu mungkin pemanggilan Oli lagi ke Polda, mungkin ada informasi kah? Saya nggak tahu ya, cuma kan dapat informasi kemarin di koran bahwa Oli akan datang pada hari Senin. Nah kami sih himbau datang deh ya gitu, karena kalau kamu nggak datang lagi ya pasti polisi punya cara ya bagaimana kamu bisa dipanggil kan gitu ya, mungkin dijemput paksa oleh pihak polisian gitu. Bang, mungkin dengan menangani berita kasus besar ini mungkin ada dari perwakilan dari yang dibohongi istilahnya, mungkin mengatakan hal apa mungkin ke abang mungkin ya begini ya. Kalau untuk permintaan dari para korban ya itu tetap ya minta uang dikembalikan kan gitu. Kalaupun uang yang nggak dikembalikan oleh pasang badan milih untuk dibui ya silakan ya, itu kan perbuatan kamu ya, kamu harus penjara. Tapi kerugian korban nggak hilang, maka kami akan bikin akan buat gugatan perdata. Jadi nggak selesai. Jangan kamu pikir bahwa kalau kamu masuk bui uang korban hilang, enggak. Masih continue Bang ya? Ya akan kami gugat perdata di PN Jakarta Selatan begitu. Rencana gugat perdata itu setelah ada jawaban dari kepolisian ya Bang, atau gimana? Ya yang jelas kami nantikan dulu Oli itu berkasnya lengkap ya, kemudian naik ke pengadilan. Nah kemudian baru kami persiapkan untuk gugat perdata gitu. Yang pasti kalau gugat perdata nggak cuma Oli yang akan kami tarik gitu ya, tapi pihak-pihak juga yang berkaitan ya dengan penerimaan uang ataupun tanggung jawabnya gitu.